vlog kali Iko. Pengen tahu bintang tamu siapa? Ke orang yang udah ada di depan, mungkin sebaiknya kita kenalan terlebih dahulu. Dengan siapa, Kak? Oh iya, aku biasa dipanggil Bisa ya? Teh Liza. Teh Liza. Ya. Bandung ya? Ya. Orang Bandung cenah. Teh Liza, ini asli berarti Bandung Teh. Kalau panggilan Teh Bandung ya aslinya. Di sini kesibukan apa nih Teh? Lagi liburan atau ada kerjaan Teh Liza di sini? Ya kebetulan baru pindah sih dari Bandung ke Bengkulu. Jadi ikut suami kan. Suami punya usaha di sini. Kalau aku sih ibu rumah tangga, cuma sesekali kadang kalau ini suka jualan sebelah gitu di sport center. Berarti Teteh basicnya ibu rumah tangga, cuman sehari-hari selain ibu rumah tangga juga sering jualan di spot di mana? Di Sport center. Jadi buat sanak segalo, sanak cabulu, kalau misalnya ketemu sebelah nih pedagang Teteh Liza, tegur aja nggak masalah ya kan? Ya Pura-pura kenal, ntar dikasih korting harga. aman tuh. Ah, ya kan? Jangan lupa ngajak tim-tim dari cabulu biar makan sama-sama, enaknya sama-sama. Ya. Di belakang kami, di belakang saya sama Teh Liza ini udah banyak sepeda nih. Enggak lebih banyak sih sekarang. Tuh 2, 3, 4. Ada Ada 4 unit. Kalau di depan sini ada 4 unit sepeda. Itu kenapa Teh? Ada hubungan apakah Teh Liza dengan sepeda-sepeda ini? hobi sih. Hobi. Sekarang hobi. Kalau dulu sempat menggeluti dunia atletnya, kalau sekarang cuma hobi aja. Berarti dulu sempat terjun ke dunia atletnya. Ya. Atlet sepeda apa Teh? Kalau dulu awal-awal nyobain tuh sepeda XC, cross country kayak oh gitu. ya, ya. Nah, terus karena pas itu lagi ada kejuaraan downhill, ya temen tuh nyaranin coba main downhill. Aku bilang aku nggak bisa, belum pernah. Terus sepeda dipinjemin kan. Pas ikut main langsung juara sih, langsung juara 1. Berarti udah tahun itu tahun berapa Teh? Mulai main tuh 2008. Mulai main sepeda 2008. Untuk fokus ke atlet tadi 2010. Teteh udah itu udah ke fokus ke ini Teh, ke downhill. Udah fokus ke 2010 downhill. udah fokus ke downhill. Berarti waktu Teteh masih di Bengkulu atau Di Bandung. masih di Bandung, Masih di Bandung. karena Teteh baru pindah ke Bengkulu tadi Iya. ya. Berarti 2010 tuh Teteh udah serius terjun ke dunia downhill. Iya. Berarti sekarang nih di awal Teteh bilang kalau ke Bengkulu nih sepeda cuma buat hobi nih. Iya. Kenapa nggak diterusin Teh? Nggak ada Sekarang faktor usia sih. faktor usia. Iya, soalnya kan aku dulu sempat istirahat karena injury ya, insiden kecelakaan kayak itu. Di kaki di mana? Di lutut. Di lutut. Dua-duanya gitu. Jadi pun kalau dipaksain buat main itu masih bisa, cuma speed udah nggak dapet lagi gitu. Udah banyak kontrolnya sekarang gitu kan. Karena ya aset kita main sepeda ini kan kaki kan. Jadi ya kalau misalnya buat apa kita paksain terus gitu kan. Itu berapa tahun Teteh berarti fokus di Kalau ini emang berarti atlet ini berarti kan di tiap kejuaraan turun Teh ya? Iya. Itu berapa lama Teteh di atlet ini fokus ke? Kalau yang benar-benar kejuaraan tuh dari 2010, 2011, 2012, 3 tahun tuh ikut main. Full downhill semua tapi Iya. ya? Nggak ada Teteh ke nyoba yang lain nggak ada? Enggak, downhill aja. Berarti itu waktu masih di Bandung. Iya. Itu kan kalau di Bandung, kita kan main kadang di Bandung, di Jogja, di mana. Tiap bulan tuh pasti ada race. Jadi tiap bulan pasti nggak di Bandung aja, di Bandung, kadang di Malang, kadang di Bali, kadang di Jogja gitu. Jadi race terus gitu. Karena ada event-eventnya yang seri yang harus kita ikuti kayak gitu. Udah tinggi nih jam terbangnya ya kan. Kalau mau cari tahu tentang Teh Liza lebih mendalam, nanti kita cantumin boleh Teh ya. Kita cantumin alamat Instagramnya. Siapa tahu mau ajak Teh Liza goes atau mau minta tips dan saran, terutama mungkin buat penonton kita yang cewek. Siapa tahu mau serius Iya. daripada belum tentu arah dan tujuan hendak kemana akan berlayar. Nice. Sudah fokus aja di ini, nanti kita cantumin Instagram Teh Liza di bawahnya. Boleh. Oke. Teh Liza ini udah berarti kebetulan orang luar Teh ya, maksudnya orang luar dari Bengkulu, dan juga kebetulan Teteh bukan mengikuti sih, fokus ke dunia atlet downhill tadi juga waktu di Bandung. Di Bandung. Ini saya mau nanya nih Teh, ini kan kebetulan juga Bengkulu ini kan lagi menggeliat nih Teh, sepedanya menggeliat, lagi demam sepeda lah ya kan. Itu dari kacamata Teh Liza, apa sih yang ngebeda? Ada beda? Yang pertama sih ada beda nggak sih Teh? Sepeda di sana, maksudnya baik entah itu secara
sistem kompetisi atau sistem pembibitan orang buat jadi atlet atau jalan buat jadi atlet dengan yang ada di sini di Bengkulu? Kalau bicara perbedaannya banyak banget gitu kan. Kita misalnya dari pembibitan aja gitu kan. Kalau dari pembibitan tuh anak usia dini tuh udah main sepeda aja terus gitu kan. Kayak mereka udah punya sekolah kayak sepak bola gitu. Nah, ini ada SSB, sekolah ya. ada sekolah BME kayak gitu. Terus kalau tiap minggu pasti ada event. Walaupun itu kecil-kecilan dari antar klub kayak gitu kan. Itu skupnya berarti yang kalian kecilan dari itu antar komunitas atau Pertama antar klub dulu. antar klub? Antar ya komunitas Yang ya. berarti antar klub yang tadi Bisa. bilang sekolah sepeda tadi ya? Iya, antar itu dulu. Nanti tiap 3 bulan ada race lagi yang ini yang Lebih besar skupnya. masing-masingnya ada race lagi. Terus itu ada kategori juga anak usia berapa gitu kan. Terus bukan BMX aja, ada Semua jenis sepeda. semua jenis sepeda gitu. Berarti lebih kalau ya terasa TT perbedaannya kalau di sini apa berarti ya bahasanya? Kurang diperhatiin atau kurang mengarah ke sana berarti Iya, ya, TT ya? kurang mengarah ke sana dan sarananya nggak ada di sini. Berarti masih belum fokus ke ya memang kalau misalnya mau jadi atlet sepeda ini loh udah ada jalannya, Iya. step-stepnya ini udah Iya. ada, berarti masih kurang pembibitan lah bahasanya berarti ya. Ya, soalnya kalau di Bandung tuh kan aku lihat lahannya sempit. Jadi orang bikin kayak pantrek tuh ya samping rumahnya. Kalau Bengkulu ini kan aku lihat luas banget gitu kan. Terus pemerintahnya ya mungkin mereka belum lihat orang-orang yang di pemerintahan daerah itu mungkin kurang suka bersepeda, jadi kurang terperhatikan lah kalau aku lihat di sini di Bengkulu ini gitu kan. Berarti selain dari niatan awal, istilahnya sarana pendukung juga untuk lokasi Bengkulu ya. Teteh Iya. udah lihat ya kan, udah terjun juga ya di Bandung. Di sini memang masih kurang kalau Masih kacamata Teteh masih Iya. kurang. Walaupun sekarang lagi demam sih emang sepedaan, Iya. apalagi di Pantai Panjang gitu ya, Iya. rame sepedaan dari tua muda, jalan sama orang tua, jalan sama pacar, sama makan pacar, rame lah pokoknya ya sepeda kalau buat di Bengkulu ya kan. Cuman mungkin memang kayak dibilang Teliza tadi, mungkin memang di kita masih kurang apa ya, ya memang kayaknya memang masih jauh lah untuk fokus jadi atlet kayaknya sih kalau saya bilang ya. Iya, Karena jadi memang di sini mungkin masih batas ya fun fun aja gitu. karena masih ya sehat benar ya kan, cuma memang mungkin belum fokus ke arah sana mungkin kali itu ya. Ya, Jadi- soalnya kalau aku lihat sih yang dari atas-atasnya itu mereka kurang ngeliat ke ini ke bawah. Padahal sepeda termasuk olahraga yang mudah dilakukan Udah juga, ya kan? dilakukan terus ya kalau aku lihat sih kalau beda sama downhill ya, kalau sepeda kan kalau dia udah sering main sering latihan kan otomatis kan Udah kebentuk sendiri. udah kebentuk sendiri gitu kan. Itu soal sepeda Teh. Ngomong-ngomong lagi soal ya kita memang masih ngobrol soal sepeda sama Teh Liza. Sepeda ini berarti kalau downhill enggak model touring Teh ya. Enggak. Nah, kalau enggak model touring berarti saya mau nanya pencapaian terbesar Teteh waktu main downhill itu apa? Eh, Kalau boleh tahu. pas juara seri Asia Pasifik ya masalah pas itu Tahun berapa itu? 2012 2012 saya masih SMP gitu. ya kalian Enggak, dia kelihatan muda Teh. Biasa saya kelihatan muda, dari yang nonton saya kelihatan muda. Saya bilangnya saya masih SMP dulu. Berarti itu kejuaraan apa tadi? Pasifik. downhill Asia Pasifik pas Tuan rumah kita. ya pas di Cikole Bandung. Berarti itu pencapaian terbesar Teteh selama berkarir di downhill, Iya. menjadi atlet downhill. Sekarang kamu lanjut lagi nih. Kalau sekarang kayaknya udah deh, udah istilah orang tuh udah maghrib kali ya. Udah uzur. Jadi kita udah tahu lah batasnya kan, ada umur ini kan. Jadi apalagi yang udah pernah cedera kan, jadi ya pasti lebih safety lagi. Itu soal pengalaman Teh Liza di dunia sepeda. Nah, buat penonton pecah bulu ketahui juga, selain sebagai mantan saya bilang, berarti mantan atlet saya bilang ya. Iya bisa kali ya. Yang orang yang fokus menggeluti dunia sepeda lah bahasanya ya kan. Teh Liza ini juga seorang istri dan seorang ibu. Di awal dia juga sempat bilang dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ini saya mau nanya nih. Sebelumnya saya tanya dulu, anak ada berapa Teh? Anak ada 2. Nah, sekarang Teteh menggeluti sepeda sebatas hobi buat karena udah semenjak di Bengkulu Iya. ya. Gimana Teteh ngebagi waktu antara ngejalanin hobi sama ngerawat anak-anak? Ini kebetulan udah gede-gede anaknya. Udah gede. Yang
satu udah dewasa kan. Jadi tinggal paling yang umur 7 tahun ini yang perlu perhatian khusus kan. Oh yang paling kecil umur 7 tahun. Iya. Itu selama ini saya flashback ke belakang waktu Teteh masih ikut fokus kejuaraan kompetisi sepeda, itu support keluarga gimana? Kalau support keluarga sih ya terutama suami ya. Kalau suami sih nggak masalah kan. Awalnya dia juga yang ngelatih gitu kan, main bareng, latihan bareng. Terus pas saya direkrut buat satu tim main downhill atau apa gitu, ya suami support aja sih. Kadang nggak pulang 2 bulan 3 bulan kayak gitu. Itu berarti Teteh diracun suami soal sepeda tuh? Awalnya sih panjang ceritanya kalau aku mau ini, cuma agak aku ambil ini aja ya. Dulu tuh aku sebenarnya wall climbing di Bandung. Jadi wall climbing terus cedera di ini karena nggak bisa lagi main, kata dokter istirahat aja. Sebelum wall climbing juga aku mainnya taekwondo gitu kan, karena emang udah hobi olahraga gitu kan. Terus pas wall climbing itu teman bilang kayaknya kamu coba sepeda aja buat nyembuhin cedera katanya gitu kan. Jadi bisa dibilang awalnya Teteh terjun tuh karena buat penyembuhan ya, ya malah ya? awalnya buat Tagihan ya taunya? ya ketagihan bisa jadi sih karena ada kesempatan gitu tadi kan. Benar. Kesempatan ada pas zaman itu tuh yang main downhill itu cuma berapa orang lah, jarang gitu. Sementara kelasnya banyak, jadi ya apa salahnya aku ikutin tuh. Ya mungkin rezeki kali ya emang di situ. Jadi keterusan sampai sekarang gitu. Saya taunya downhill nih Risa Susayanti. Itu senior di atas tuh. Senior Teteh, Ya. orang Bandung juga ya? Orang Bandung juga. Itu tadi berarti full support, keluarga juga masih support sampai hari ini ya kan? Masih. Terus saya juga mau nanya gini Teh, ini mungkin dari Teteh plan kedepannya mau ngapain sih, atau Teteh ke Bengkulu kan memang awalnya sih murni pekerjaan berarti ya, mau Teteh migrasi ke Bengkulu ya, Iya. karena suami ada Iya. kerja di sini. Itu ke depan Teteh mau ngapain sih di Bengkulu? Ada rencana atau mungkin mau hijrah lagi, atau apa sih plan Teteh selama di Bengkulu aja deh plan Teteh? Kalau di Bengkulu sih ya aku sih suka ikut goes bareng aja sama komunitas kan. Boleh sebutin ya? Boleh. Ya. Ada kan komunitas MPB Bengkulu itu lumayan intens, kami main tiap minggu main gitu. Cuma kadang ya menyesuaikan aja waktunya kan, karena aku punya anak kecil jadi ya jarang gabung, tapi paling kalau ada event aku mewakili MPB Bengkulu itu gitu kan, buat race di luar. Berarti Teteh plan ke depan juga tetap bersepeda buat ikuti event, cuma mungkin intensitasnya nggak kayak dulu lagi. Iya, nggak kayak dulu lagi. Soalnya sekarang kan Karena bagi waktu juga bagi ya. waktu dengan keluarga, terus anak kan kebetulan dia hobi sepeda juga sih, jadi Ya, bete dia ntar nggak iya, diajarin dia gitu nggak kan. diajak main sepeda, dia kesel, bunda pergi terus katanya, aku kapan main sama bunda katanya gitu kan. Gitu. Itu dari plan Teteh. Ini terakhir Teh, closing statement dari Teh Liza, terserah Teh buat pegiat sepeda atau buat cewek atau yang kebetulan ibu-ibu juga bersepeda, terserah Teteh. Closing statement dari Teteh gimana? Kalau aku sih buat semua, dan ya mungkin kalau buat cewek-cewek tuh ini kalau yang buat mulai sepeda, yang baru mulai ya, kadang aku sering ketemu gitu kan sama yang main sepeda ini di jalan tuh, mereka tuh kadang salah seat postnya, kadang ada yang terlalu Gini pendek ya, kayak naik Harley. ya terus kadang ada yang terlalu tinggi gitu kan. Jadi pernah aku tegur beberapa kali gitu kan, aku benerin, mbak sebaiknya gini, terus ya mungkin mereka kurang menerima atau gimana, karena nggak nyaman gini ya. Maksud aku tuh mau bagi ilmu lah gitu kan, kalau misalnya ada yang memberi masukan, mbok ya dicoba dulu gitu kan. Terus jangan membelah atau mengkotak-kotakan diri kita di suatu komunitas. Aku kan mainnya Sally, aku kan mainnya ini. Sebenarnya sih semuanya sama ya, intinya kan menjurus ke sehat gitu kan. Jadi jangan sampai karena sepeda kita jadi gimana gitu, karena aku kan Sally, itu BMX, itu road bike, ini Gak usah merasa prestis masing-masing ya. Sebenarnya kayak gitu, cuma ya kita pikirin ininya aja lah, sehatnya aja dulu gitu. Terus kalau ada yang ngasih masukan ya diterima aja dulu gitu kan, jangan langsung. Mungkin orang-orang sini kurang ini kali ya, kurang apa ya, kalau
kalau kita di luar gitu kan biasa main di luar karena ngasih masukan tuh pengen lebih menggali lagi gitu. Nah kurang ada apa bahasanya tadi? Kurang aware, salah juga yang ngomong gua. Iya. Kurang aware. bukan, kadang kita tuh pengen ngasih tahu gitu kan, cuma mereka nerima awalnya nggak ini, jadi kita Oh, ya benar. Karena di sini kebanyakan orang pengen ngasih masukan aja teh, nggak mau nerima masukan. ya kalau aku pun UTT kenapa kayak gitu, lah aku Kita pun terima, sama, ya? aku terima gitu kan, walaupun dia masuk di bawah aku kan, ya ada alasannya yang harus kita jelaskan gitu. Bu, ya jangan langsung ditolak mentah-mentah. Ya. Oh ya, oh ternyata emang bagusnya kayak gini. Ya, Gitu. ya sama lah, aku juga mungkin ada beberapa sektor yang aku mungkin nggak terima gitu kan, tapi ya nggak langsung aku ungkapin juga gitu kan, aku cari dulu gitu. Kalau buat komunitas sih saran aku ya bagusnya sih kita tidak memandang dari grup set sepeda ya kalau gitu. Oh, Ya kadang NTB ini kan ada part-part yang bagus ya. Benar. Selama ini yang aku temuin dia upgrade nih, sepedanya bagus nih, oh ini minder. yang gitu. ini minder. Nah kita kan kasihan teman yang minder, jadi apa salahnya kalau lagi main mau apa itu ya mbok ya saling sapa gitu kan, saling ini. Terus yang sepedanya biasa-biasa yang besi sama yang karbon jangan terlalu di gitu. Oh enggak, beda, jangan Iya, beda-beda. nggak ada kasta-kasta gitu kan. Kalau di luaran sih pas aku main sih nggak sih, nggak ada kayak gitu. Nggak tahu kalau di Bengkulu emang gimana ya. Nah, mudah-mudahan Bengkulu juga bisa ngasih yang terbaik sesuai. Nah, Ya kalau aku kita sih pengennya- tunjukin juga sih kalau di Bengkulu. Iya. Ini kebetulan Teteh ini kan memang basicnya pun orang Bengkulu ya. Tapi dia kan sedikit banyak paham nih karena kebetulan juga terjadi komunitas MTB Bengkulu tuh ya. Iya. Teteh terjadi komunitas MTB Bengkulu, juga sudah beberapa kali mewakili komunitasnya atau ikut kejuaraan. Iya. Itu kan ada ngerasa masih di Bengkulu masih di kota-kotakan. Alangkah baiknya kita tunjukkan kalau itu tidak ada Teteh ini salah, Elisa ini salah. Kita tunjukkan Ya. jadi kedepannya ya nggak ada lagi lah yang ngotak-ngotak, yang ngerasa Ya. paling prestis di antara yang lain. Tahu tujuannya sama kok, sehat. Sehat Ya kan, Teh? intinya itu. Balik lagi juga mengapa mungkin kalau ada yang nanya kenapa saya agak kalem, nggak kayak bintang tamu yang lain. Lihat kan basicnya sepeda iya, taekwondo iya, panjat dinding iya. Habis saya kalau main-main ya kan, saya nggak mau Ke gunung juga sih sebenarnya. ke gunung deh. Ya. Nanti kita mungkin di vlog selanjutnya nanti kita rapatkan teh sama dewan direksi, siapa tahu kita bikin vlog di gunung seru Amin. juga teh Iya, boleh. sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Mungkin itu saja teh buat hari ini obrolannya. Oke. Hatur nuhun. Sampai. Terima kasih Teteh Liza, semoga bisa menginspirasi, yang nonton juga bisa ngambil yang positifnya diambil, yang jeleknya ditinggalin lah. Yang kalau yang negatifnya atau yang jelek kita ambil, kita malah dongkol sendiri ntar. Semua yang positif ambil, yang negatif buang. Itu aja, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kelingin Teteh dong, gini dong. Salam coba. Oh ini ya.